Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiazan Napira. Saya dari SIMT ITS, jurusan Renewable Energy. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas Technopreneurship dengan judul LAES, Liquid Air Energy Storage. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke slide berikutnya. Ya, seperti diketahui, di sini adalah grafik beban dan juga jam. Yang biru adalah base load, yang hijau adalah pembangkit dengan mengikuti variasi beban atau load follower, dan yang merah adalah pembangkit yang beroperasi start stop pada saat beban puncak. Oke, selanjutnya next slide. Sebelum pindah ke slide berikutnya, saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah hanya untuk tugas, bukan berarti kebijakan dari perusahaan saya, karena tugasnya adalah untuk mempresentasikan Technopreneurship di dalam perusahaan masing-masing. Oleh sebab itu, saya ingin menjelaskan terkait LAES ini. Seperti yang kita ketahui, panas matahari itu hanya ada di jam-jam tertentu saja. Oleh sebab itu, sinar matahari harus disimpan energinya sehingga dapat digunakan pada saat malam hari. Oke, layarnya LAES tersebut bisa dilihat grafik di sebelah kanan. Fungsinya adalah untuk menyimpan energi yang terjadi pada siang hari. Oke, selanjutnya kita ke next slide saja. Ya, ini adalah cara kerja LAES. Mulai dari ada charging sebelah kiri, di tengah ada storage, dan di kanan ada discharge. Tapi untuk mempercepat penjelasannya, saya mempunyai gambar yang lebih baik. Saja next slide. Di sini adalah salah satu plan dari liquid air. Bisa dilihat dari gambarnya, mulai dari nomor 1 compressor house, 2 air cleaner, 3 cool box and cold expander, 4 liquid air storage-nya sendiri, dan lain-lain. Oleh sebab itu, penjelasannya akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Ini adalah diagram dari liquid air storage. Mungkin kita ke nonton video aja ya, supaya lebih tergambarkan. Here's how it works. Air is first cleaned and dried, and then refrigerated through a series of compression and expansion stages until the air liquefies. This process is based on the Claude cycle, which is over 100 years old. The liquefied air is then stored in insulated tanks at low pressure. These tanks are readily available from the industrial gases industry or at very large scale, the LNG sector. When power is required, liquid air is drawn from the tanks, pumped to high pressure, reheated and expanded. The resulting high-pressure gas is then used to drive expansion turbine generators. No fuel is burnt in the process, resulting in the exhaust producing clean, dry air. Waste cold from this stage is captured by the cold store. This is later recycled to enhance liquefaction efficiency. And in a similar way, heat generated from compression during recharge is captured by the thermal store. Ya, gimana? Sudah cukup jelas ya. Jadi intinya tuh udara di alam terbuka dikompres sehingga pada tekanan yang rendah ya, minus 60 atau 63 kalau tidak salah, sehingga udara berubah fasa. Jadi udara menjadi liquid. Nanti liquid tersebut disimpan di dalam tank karena suhunya dingin, sehingga pada saat ketika ingin dimanfaatkan di discharge, maka tinggal membuka valve sehingga udara tersebut, liquid tersebut akan berubah fasa menjadi udara yang bertekanan lagi dan akan mendorong turbin. Nanti sistemnya berupa closed loop kembali lagi, dan juga charge and discharge kembali lagi. Oke, selanjutnya ke next slide saja. Di sini adalah gambar beberapa plan yang benefit dan benefitnya. Maksud saya dilihat banyak sekali ya, seperti plan tersebut bisa sampai umur 30 tahun, proven teknologi, zero emission, dan efisiensinya di atas 5%, dan juga cost komparatif. Yang paling penting adalah ini bisa di scale ya.
bisa di develop ya ke yang lebih besar. Next slide mungkin akan bisa lebih menjelaskan. Ya, di sini bisa dilihat plan ini bisa di-expand sampai 1 gigawatt hour dengan kapasitas 200 megawatt. Cukup besar ya. Oke, selanjutnya kita ke next slide. Ini adalah kami ingin menjelaskan bahwa plan tersebut itu konsepnya sangat bagus jika dikoppel ke LNG GT combined cycle plan gitu. Efisiensinya justru akan meningkat lebih jauh. Selanjutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti lithium ion dan CAS dan juga pump hydro storage. Jadi bisa dilihat banyak sekali tanda bintangnya dari LAS. Jadi LAS ini lebih unggul bisa dibilang ya menurut kami. Oke, selanjutnya karena ini tugas entrepreneurship, saya ingin lebih fokus kepada technopreneurship-nya. Selanjutnya ada BMC, konsep BMC, Business Model Canvas. Untuk lebih detailnya berikut. Di sini adalah bagannya ya. Mungkin yang udah belajar BMC juga udah pada tahu. Saya akan fokus kepada lesnya. Berikut adalah yang ingin saya balas lebih dalam. Ya, stop dulu. Ya, dapat dilihat mulai dari sebelah paling kanan, customer segment. Customer kita adalah mulai dari PLN sebagai pemberi daya atau APP, IPP, dan juga dari pertanian, perkebunan, dan peternakan jika mereka mempunyai power plant sendiri, serta akademik atau fasilitas umum. Lanjut, yang kedua adalah value proposition yang paling tengah. Jadi LAS ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah tertinggal. Bisa juga tentu saja sebagai energi terbarukan dan juga zero emission. Selanjutnya harga produksi listrik lebih murah, capacity faktornya juga lebih stabil dan dapat dibuat di daerah manapun. Ya, untuk channelnya kita ada media sosial, tentu saja kita melakukan marketing ke penyuluhan ke masyarakat dan memberikan promosi dan sosialisasi baik online maupun offline. Ya, untuk yang keempat, customer relationship adalah layanan paduan 24 jam. Kita juga memberikan CSR dan juga mengadakan kegiatan sosial serta mengapresiasi pelanggan yang loyal. Selanjutnya, dari revenue stream yang paling bawah kanan bisa dilihat mulai dari penjualan produk, spare part dan service, maintenance, dan juga yang paling penting adalah carbon credit. Karena Indonesia ingin masuk ke fase penjualan carbon credit, dan juga yang terakhir adalah hibah kerjasama. Oke, ke berikutnya key feature. Karena teknologi ini sudah teruji, material berkualitas tinggi dan juga SDM yang handal. Selanjutnya di sebelah kiri atas ada activities yang ketujuh, yaitu ini untuk kita melakukan manufacture, kita melakukan instalasi juga commissioning, dan juga setelah sudah jadi kita melakukan training dan pengujian, dan juga delivery product dan maintenance. Selanjutnya key partnernya adalah pemerintah setempat, entah kecamatan atau kabupaten, dan juga PLN, PJB, IP atau perusahaan, dan juga media elektronik dan cetak, serta akademisi dan peneliti. Yang terakhir ada strukturnya, mulai dari gaji atau upah pengelola, ada juga pajak, kita harus membayar pajak, PPN, PPH, dan pajak import, juga pengiriman produk, dan juga biaya perizinan. Ya, itu dia penjelasan terkait BMC. Semoga dapat menjelaskan. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga yang menonton juga menambah wawasan, dan juga kalau ada salah-salah juga saya minta maaf. Semoga kita bisa selalu bergerak melangkah yang lebih positif. Terima kasih. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.